Shalom, saudara. Hari ini saya menemukan dosa baru, saudara. Dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22 dan 24 dan Galatia pasal yang ke-4. Dan setiap kali kita berbicara tentang dosa atau ketika saya berbicara dosa, apa yang ada dalam pikiran saudara? Pasti saudara berpikir tentang pembunuhan, perampokan, dusta, percabulan, atau perzinahan seperti itu. Tetapi rupanya ada dosa yang tanpa saudara sadari, itu sering saudara lakukan. Makanya saya menyebutnya dosa baru. Semestinya bukan baru, saudara. Saya ajak saudara baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Saya bacakan seperti ini, saudara. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Lompat ayat yang keempat, demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Ini dia. Jadi ketika saudara berpura-pura tidak tahu atau mengabaikan seseorang yang membutuhkan pertolongan, ketika saudara melihat seorang teman saudara atau bahkan seseorang yang tidak saudara kenal ada di tepi jurang dan kemudian saudara diam saja, mari saya beritahu ke saudara, itu saudara berdosa, saudara mengabaikan, saudara pura-pura tidak tahu. Ini dia. Saya percaya setiap saudara adalah orang-orang yang baik. Artinya saudara siap menolong ketika orang-orang di sekeliling saudara membutuhkan. Tapi seringkali begini saudara, pertolongan yang saudara berikan itu harus sesuai dengan hati kita. Betul? Artinya begini, ya kalau saya mau tolong ya saya akan tolong. Kalau enggak ya itu hak saya. Mungkin seperti itu. Hei saudara, bukan seperti itu. Begini saudara, iblis telah berhasil menipu saudara dengan sebuah kata tergerak. Nah ini dia. Artinya begini, saya akan menolong kalau saya tergerak. Ini dia. Makanya banyak orang berkata begini, saya tahu dia susah tetapi saya nggak tergerak untuk menolong dia. Nah tuh kan. Jadi ini tipuan iblis dan itu telah menguasai banyak orang. Banyak menguasai orang Kristen sebab kata tergerak itu hanya biasanya dipakai oleh orang Kristen. Ini dia. Nah Tuhan berkata buat saudara, jangankan untuk sesama manusia, bahkan untuk hewan pun dan binatang pun Tuhan juga memperhatikan saudara. Saya ajak saudara baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22 yang ke-6. Ini dia. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak burung atau telur-telurnya di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Ayat yang ke-7, setidak-tidaknya induk itu harus kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ini dia. Nah dari ayat ini saudara tahu bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya kekejaman, kekejian, ketidakadilan. Ini dia. Dan Alkitab mencatat kalau saudara mau dalam keadaan saudara baik dan lanjut usia saudara, ini dia. Saudara ternyata harus menjaga ini semua. Ini dia. Saudara hidup dengan sesuai dengan hati Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang pertama yang ke-26, ini penting saudara. Alkitab mencatat begini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya, ada kalimat di situ. Nanti saudara baca sendiri Kejadian 1 ayat 26. Alkitab mencatat begini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh muka bumi, di atas bumi, dan seluruh atas binatang yang merayap dan melata di atas muka bumi ini. Artinya apa? Saudara, kata menguasai, saudara diciptakan untuk menguasai. Tapi dengar saudara, kata menguasai itu bukan berarti seenaknya saudara terhadap alam semesta ini, sewenang-wenang terhadap alam semesta ini. Tapi justru saudara harus memelihara alam, termasuk semua binatang yang ada di dalamnya, maka saudara akan diberkati Tuhan. Ini dia. Makanya tadi Alkitab mencatat supaya baik keadaanmu. Ini artinya saudara di dalam alam semesta ini tersimpan banyak berkat untuk saudara jika saudara ikut memeliharanya. Dan saya percaya saudara bahwa setiap orang percaya saudara dan saya bertanggung jawab bukan hanya terhadap sesama. Dengar baik-baik saudara, tetapi juga bertanggung jawab terhadap alam semesta. Ikut juga melestarikan makhluk hidup, mengurangi resiko nyawa manusia melayang. Ini dia. Menjaga kearifan lokal itu penting saudara. Bahkan termasuk mengurangi polusi. Mungkin dengan bersepeda saudara. Mungkin saudara kalau dekat-dekat saudara bisa bersepeda untuk mengurangi polusi. Tidak membuang sampah dengan sembarangan saudara. Ini dia. Ini termasuk tanggung jawab saudara. Dan hari ini saya mau berkata, jangan ada lagi anak Tuhan orang Kristen yang buang sampah dari mobil sembarangan. Ini dia. Sebab saudara tidak memperlakukan alam dengan benar. Padahal alam semesta ini diciptakan untuk saudara, partner saudara, untuk saudara bisa mendapatkan berkat.
Kalau saudara mengerti ini, maka alam semesta ini akan memberkati hidup saudara. Tentu saja semua dari Tuhan ini saudara. Dan yang terakhir, Yakobus pasal yang keempat yang ke-17, saya bacakan buat saudara. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari ini jangan pura-pura tidak tahu saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus berkati saudara.